warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Widyastuti 1851030054 dari kelompok 2 Prodi Akuntansi Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Accept Client and Perform Initial Planning. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama itu mengharuskan dilakukan perencanaan audit yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara seksama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh asistennya. Kemudian ada 3 alasan utama audit melakukan perencanaan tugas. Yang pertama, auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. 2, untuk menjaga supaya biaya tetap terjangkau. 3, mencegah kesalahpahaman terhadap klien. Risiko audit yang dapat diterima atau acceptable risk, yaitu seberapa besar keyakinan auditor dalam menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan setelah pengauditan selesai dilaksanakan dengan opini wajar tanpa pengecualian yang telah diterbitkan. Risiko 0 adalah kepastian absolut, sedangkan risiko 100% adalah ketidakpastian absolut. Risiko bawaan, seberapa besar keyakinan auditor atas kemungkinan salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkannya, efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, dalam menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit itu dilibatkan 4 hal, yaitu auditor menentukan suatu keputusan dalam pemberian jasa kepada klien baru ataupun kepada klien lama. 2, auditor harus mengidentifikasikan keperluan klien dalam pengauditannya. 3, auditor harus sepemahaman atau menyetujui kontrak kerja kepada klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerimaan klien. KAP memiliki tanggung jawab hukum dan profesional, maka hal tersebut mengharuskan selektif. Dalam memilih klien, seperti klien harus memiliki integritas, klien harus mematuhi aturan KAP yang dianjurkan, dan imbalan jasa audit yang layak untuk diterima oleh auditor. Sebelum penerimaan klien baru, KAP harus menyelidiki calon klien yang baru tersebut dengan melihat posisi calon klien tersebut dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungannya dengan KAP sebelumnya. Dalam PSA 16 atau SA 315 menjelaskan, auditor dalam melaksanakan tugasnya kepada klien baru harus berkomunikasi kepada KAP sebelumnya agar dapat membantu auditor berevaluasi, menerima atau menolak kerja. Dalam melakukan investigasi kepada klien baru, auditor harus mendapatkan dari hukum lokal, KAP, bank, dan bisnis atau rekan bisnis yang berkaitan dengan klien tersebut. Dalam kode etik, IFAC adalah KAP boleh atau tidak melanjutkan atas klien lama jika adanya penuntutan hukum kepada KAP atau klien dan pemberian imbalan jasa yang belum dibayar selama 1 tahun sebelumnya serta memiliki resiko yang besar kepada KAP tersebut. Identifikasi kelangsungan klien kepada audit itu ada 2 alasan. Yang pertama, siapa para pengguna laporan keuangan yang audit, dan yang kedua, tujuan apa penggunaan laporan keuangan tersebut. Dalam kontrak kerja auditor dapat memperoleh informasi tambahan mengenai klien yang sedang diaudit serta mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima oleh auditor. Yang pertama, kesepahaman dengan klien. Pemahaman yang jelas atas kondisi kontrak kerja yang harus dimiliki oleh klien dan KAP, sesuai dengan PSA 05 atau SA 310 yang menjelaskan auditor harus mendokumentasikan kesepahaman KAP dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja yang berisi tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor, manajemen, dan keterbatasan dalam kontrak kerja, dan hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan dalam pekerjaan auditor. Kemudian yang kedua, menyusun strategi audit. Dalam menyusun strategi pengauditan, auditor harus mempertimbangkan faktor seperti jumlah lokasi klien, pusat, anak cabang, dan pengendalian internal klien sebelumnya dalam penyusunan pengauditan awal audit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ika Jaya, NPM 1851030076. Di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait tentang understand the client, business and industry, atau sering kita sebut memahami bisnis dan industri klien. Baik, materi yang pertama memahami bisnis dan bidang usaha klien. Pemahaman yang mendalam tentang bisnis dan bidang usaha serta jalannya operasi perusahaan klien merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan audit yang memadai. Selanjutnya, bidang usaha dan lingkungan eksternal klien. 3 alasan utama mengapa auditor perlu mendapatkan pemahaman yang baik tentang bidang usaha dan lingkungan eksternal klien. Yang pertama, resiko yang berkaitan dengan bidang usaha tertentu. Bidang mempengaruhi penilaian auditor tentang resiko bisnis klien dan tingkat resiko bisa diterima. Yang kedua, yang banyak resiko inherent lazim dijumpai pada semua klien yang bergerak dalam bidang usaha tertentu. Yang ketiga, persyaratan akuntansi yang unik keuangan klien sesuai dengan standar akuntansi. Materi yang ketiga, operasi bisnis dan proses mengidentifikasi lebih dalam resiko inherent. Yang pertama, mengunjungi fasilitas dan tempat operasi klien beroperasi sangat berguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pengoperasian bisnis klien. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan dengan pihak berelasi atau afiliasi. Perusahaan afiliasi pemilik utama perusahaan klien yang pihak lain yang mempunyai kesepakatan. Yang keempat, manajemen dan tata kelola. Menilai falsafah manajemen dan gaya operasi serta kemampuan yang mengidentifikasi dan menanggapi resiko. Tata kelola perusahaan meliputi struktur organisasi. Yang pertama, termasuk aktivitas dewan dan komite auditnya. Kode etik memeriksa bagaimana manajemen merumuskan kode etik perusahaan dengan perubahan penghapusan aturan serta nilai etis. Yang kedua, notulen rapat. Auditor harus membaca notulen untuk mendapatkan otorisasi dan informasi lainnya yang relevan untuk pelaksanaan audit. Materi yang kelima, tujuan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, reliabilitas pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Materi yang terakhir, pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran klien meliputi indikator-indikator kinerja kunci yang digunakan manajemen untuk mengukur progres dalam upaya mencapai tujuan. Risiko inherent dalam laporan keuangan bisa meningkat apabila klien merumuskan tujuan yang tidak masuk akal atau apabila sistem pengukuran kinerja memicu dilakukan akuntansi progresi. Tahap yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Dalam menilai risiko bisnis klien, seorang auditor menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pemahaman sistem strategi akan bisnis dan industri klien. Risiko bisnis klien dapat diartikan sebagai risiko di mana klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien ini bisa timbul dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi klien dan lingkungannya. Seperti contohnya adanya teknologi baru yang dapat mengikis keuntungan kompetitif seorang klien atau klien bisa gagal dalam melaksanakan strateginya sebaik pesaing. Perhatian utama auditor tertuju pada risiko salah satu material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Sebagai contoh, perusahaan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara dua perusahaan atau lebih. Jika sinergi yang direncanakan tidak sesuai, nilai aset tetap dan goodwill yang dicatat dalam akuisisi dapat menurun, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.
Penilaian auditor atas risiko bisnis klien mempertimbangkan industri yang digeluti klien dan faktor eksternal lainnya, serta strategi bisnis klien, proses, dan faktor internal lainnya. Auditor juga mempertimbangkan sistem pengendalian manajemen yang dapat mengurangi risiko bisnis klien, seperti praktik penilaian risiko audit yang efektif dan tata kelola perusahaan. Setelah mengevaluasi risiko bisnis klien, auditor dapat menilai risiko strategi material dalam laporan keuangan, kemudian menerapkan model risiko audit untuk menentukan luas bukti audit yang tepat. Baiklah, saya Rohma Ameliana, NPM 1851030092. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tahap keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, di mana auditor melaksanakan prosedur analitis pendahuluan untuk memahami bisnis klien lebih baik dan untuk menilai risiko yang terjadi pada bisnis klien. Salah satu prosedur tersebut membandingkan risiko klien dengan benchmark industri atau pesaing untuk mengidentifikasi kinerja pada perusahaan tersebut. Dalam melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, proses analitis dilakukan dalam 3 tahap pengauditan. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, dengan tujuan untuk menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit guna membantu auditor mengidentifikasi hal-hal signifikan yang nantinya memerlukan perhatian khusus dalam penugasan. Terus kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pengujian, dengan tujuan sebagai penguji signifikan untuk mendukung saldo akun pengauditan. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyelesaian, dengan tujuan sebagai review akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif pada akhir laporan keuangan yang telah diaudit. Ada 5 jenis prosedur analitis. Yang pertama yaitu membandingkan data klien dengan data serupa pada tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data rata-rata industri. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan ekspektasi klien. Yang keempat, membandingkan data klien dengan ekspektasi auditor. Dan yang terakhir, membandingkan data klien dengan hasil perhitungan data-data non-keuangan. Saya Winda Aprilia, NPM 1851030101 akan melanjutkan materi tentang menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima dan resiko bawaan. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketetapan laporan audit yang harus dikeluarkan. Jika auditor memutuskan bahwa terdapat suatu salah saji material, maka ia akan menunjukkan pada klien sehingga suatu koreksi atas kesalahan tersebut dapat dilakukan. Faktor yang mempengaruhi material ada 5. Yang pertama, materialitas lebih merupakan konsep yang relatif, bukan absolut. Yang kedua, sejumlah dasar pertimbangan diperlukan untuk mengevaluasi tingkat material. Yang ketiga, faktor kualitatif mempengaruhi tingkat material. Yang keempat, mengalokasikan pertimbangan awal tingkat material segmen. Yang terakhir, mengestimasi nilai salah saji serta membandingkan dengan nilai pertimbangan awal. Resiko dalam auditing berarti bahwa auditor menerima suatu tingkatan ketidakpastian tertentu. Dalam pelaksanaan audit, auditor menyadari, misalnya, bahwa ada ketidakpastian mengenai kompetensi bahan bukti, efektivitas struktur pengendalian internal klien, dan ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah tersaji secara wajar setelah audit selesai. Macam-macam resiko. Ada 4. Yang pertama, resiko penemuan yang direncanakan. Yang kedua, resiko bawaan. Resiko bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi. Yang ketiga, resiko pengendalian,
Yang keempat, resiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material sebelum audit telah selesai dan pendapatan wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Titi Anggara, NPM 1851030117. Understand internal control and assess control risk, yaitu memahami pengendalian dan menilai resiko pengendalian. Sebelum masuk ke tahap-tahap, kita harus mengerti dulu apa sih itu pengendalian internal. Pengendalian internal itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset-aset perusahaan. Dalam membentuk pengendalian internal, manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif. Yang pertama, rehabilitas pelaporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Tujuannya untuk memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan. Yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Tanggung jawab antara pengendalian internal antara manajemen dan auditor itu berbeda. Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Proses mendapatkan pemahaman pengendalian internal dan penilaian resiko pengendalian itu mempunyai 4 tahap. Tahap pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang rancangan dan pengoperasian pengendalian internal. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal itu meliputi pengumpulan bukti tentang rancangan pengendalian internal. 3 jenis dokumen itu berupa naratif, bagan alir, dan kuesioner. Naratif itu adalah uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Naratif itu terdiri dari asal-usul dokumen dan catatan dalam sistem, posisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem, serta petunjuk tentang pengendalian yang relevan dengan penilaian resiko pengendalian. Bagan alir itu suatu diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Kuesioner pengendalian internal yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit untuk alat pengidentifikasian pengendalian internal. Tahap yang kedua, menetapkan resiko pengendalian. Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasian pengendalian internal sebagian dari penilaian resiko salah saji material secara keseluruhan. Beberapa faktor penilaian resiko yaitu yang pertama, menentukan penilaian resiko pengendalian yang didukung oleh pemahaman yang diperoleh. Penilaian ini dilakukan oleh auditor untuk mencegah adanya salah saji yang material atau mendeteksi serta mengoreksi jika adanya salah saji yang sudah terjadi. Yang kedua itu pengendalian matriks resiko. Matriks ini berhubungan dengan transaksi auditor. Auditor menggunakan format matriks resiko pengendalian yang serupa untuk menilai resiko pengendalian bagian tujuan audit yang berhubungan dengan saldo dan penyajian serta pengungkapan. Tahap ketiga yaitu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Menurut SA 330, suatu prosedur audit dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi serta mengoreksi kesalahan material pada tingkat asersi. Auditor memiliki 4 jenis prosedur untuk mendukung keefektifan pelaksanaan pengendalian internal, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada klien yang tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas dan terkait dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur audit. Tahap yang keempat yakni memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substantif. Auditor menggunakan penilaian resiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan resiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukannya dengan menghubungkan
penilaian resiko pengendalian dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk akun-akun yang dipengaruhi oleh jenis transaksi utama, serta dengan 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Pelaporan pengendalian internal menurut Section 404, yakni laporan auditor mengenai pengendalian internal harus mencakup 2 pendapat auditor. Pendapat yang pertama, auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode fiskal yang dinyatakan secara wajar. Pendapat auditor yang kedua ini mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam semua hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan. Mengevaluasi, melaporkan dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik. Untuk mengidentifikasi dan membahas perbedaan paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik itu berupa: yang pertama, persyaratan pelaporan. Yang kedua, luas pengendalian internal yang disyaratkan. Yang ketiga, luas pemahaman yang diperlukan. Yang keempat, menilai resiko pengendalian dan luas pengujian yang diperlukan. Perkenalkan, nama saya Karina Desfasya, NPM 18510300125. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu mengumpulkan informasi untuk menilai resiko penipuan atau kecurangan. Yang pertama, kecurangan didefinisikan dalam audit laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang disengaja mengandung kesalahan penyajian 2 jenis kecurangan, yaitu yang pertama, pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan, yang kedua, perlakuan tidak semestinya terhadap aset. Lalu yang kedua, segitiga kecurangan atau the fraud triangle, yang dibagi menjadi 2 juga, yaitu insentif atau tekanan peluang, dan perilaku atau pembenaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menilai resiko kecurangan. Standar audit SA240 memberi pedoman bagi auditor untuk menilai resiko kecurangan. Auditor harus menjaga tingkat skeptisisme profesional ketika ia mempertimbangkan sejumlah informasi, termasuk faktor-faktor risiko kecurangan, untuk mengidentifikasikan dan merespon risiko kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk merespon risiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, bisa terdeteksi. Menilai risiko kecurangan dibagi menjadi 2, yaitu skeptisisme profesional, dan yang kedua, penilaian kritis dan bukti audit. Yang keempat, merespon risiko kecurangan, yaitu menentukan respon keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko yang terkait dengan pengabdian pengendalian oleh manajemen. 5. 3 prosedur yang harus dilakukan pada setiap audit. Yang pertama, menguji ketepatan entry jurnal yang tercatat dalam buku besar dan penyesuaian lain yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menelaah estimasi akuntansi untuk menemukan hal bias dan mengevaluasi apakah kondisi yang menyebabkan hal bias tersebut merupakan kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. 6. Resiko kecurangan persediaan. Resiko pelaporan keuangan mengandung kecurangan untuk persediaan tanda peringatan untuk kecurangan persediaan prosedur analitis. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, resiko kecurangan pembelian dan utang usaha. Resiko pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan untuk usaha kecurangan dan siklus pembelian dan pembayaran area lain, resiko kecurangan aset, tetap, beban, dan gaji. Saya Adinda Putri Maharani, MPM 18510300147 akan membahas tahapan ke-8 yang merupakan respon atas ke-7 tahapan sebelumnya, yaitu penyusunan strategi audit keseluruhan dan program audit.
Yang pertama ada prosedur-prosedur penilaian risiko. Standar audit SA315 mewajibkan auditor untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam standar audit SA315.5 yang berbunyi sebagai berikut. Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan SRC. Yang kedua ada prosedur audit lebih lanjut. Prosedur audit lebih lanjut pada dasarnya adalah prosedur audit untuk menguji pengendalian dan nilai-nilai transaksi rupiah dan akun. Ada istilah lebih lanjut karena auditor sudah melakukan berbagai prosedur dalam perencanaan audit sejak proses penerimaan klien. Prosedur audit lebih lanjut meliputi yang pertama ada prosedur audit untuk pengujian pengendalian, prosedur analitis substantif, prosedur audit untuk pengujian substantif transaksi, dan prosedur audit untuk pengujian saldo akun. Dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, standar audit SA30.7 menetapkan bahwa auditor harus mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas dasar resiko kesalahan penyajian material pada tingkat SRC untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, termasuk kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Dan apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian yang relevan, dan demikian menuntut auditor untuk memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian berjalan efektif dan memperoleh bukti yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Dalam mengembangkan rencana audit secara keseluruhan, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Auditor menggunakan prosedur pengukuran risiko untuk menilai risiko salah saji material yang digambarkan oleh gabungan antara risiko bawaan dan risiko pengendalian. 4 jenis pengujian audit lainnya menggambarkan prosedur audit lanjutan yang dilakukan untuk menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi. Prosedur penilaian risiko terdiri dari yang pertama ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian atas transaksi sudah cukup efektif untuk mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian, sehingga memungkinkan untuk mengurangi pengujian substantif. Yang kedua ada pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian substantif golongan transaksi digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat dalam jurnal telah sesuai dengan apa yang diposting di buku besar. Yang ketiga ada prosedur analisis substantif. Prosedur analisis substantif digunakan untuk meyakini kelayakan transaksi dan saldo buku besar secara keseluruhan. Yang keempat ada pengujian rinci saldo. Pengujian rinci saldo dilakukan untuk meyakini kebenaran atas saldo akun yang diperiksa. Dengan menggabungkan keseluruhan pengujian tersebut, audit akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi secara keseluruhan, menyangkut transaksi dan akun-akun dalam suatu siklus tertentu. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.